Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Tapi hati-hati, kisah yang akan Momo bawakan hari ini mungkin akan membuat darah kalian mendidih. Coba bayangkan, kalian diajak suami dan mertua ke ruang bawah tanah dengan alasan mau dikasih kejutan. Tapi ternyata, pintu besi dikunci, lampu dimatikan, dan kalian ditinggal begitu saja di sana tanpa makanan dan minuman. Jahat banget, kan? Itulah yang dialami oleh Brenda dan ibunya, Bu Atik. Suami dan mertuanya yang serakah berpikir mereka sudah menang. Tapi, mereka salah besar. Mereka tidak tahu kalau di dinding ruang bawah tanah itu tersimpan rahasia besar yang akan mengubah posisi korban menjadi sang pengendali. Siap-siap melihat karma instan yang bikin puas. Nah, sebelum kita masuk ke drama pembalasan dendam yang elegan ini, Momo minta dukungan kalian dulu ya. Jangan lupa tekan tombol like videonya dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan yuk, kita ramaikan kolom komentar. Absen dulu ya. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo pengen tahu nih, sahabat setia Momo ini asalnya dari mana saja? Sudah siap menahan emosi? Tarik napas dalam-dalam, mari kita masuk ke ceritanya. Suasana pagi itu terasa berbeda di rumah mewah yang sebenarnya milik Bu Atik. Namun ditinggali oleh Brenda dan suaminya, Henry. Tidak biasanya Henry bersikap sangat manis. Ia bahkan menyiapkan sarapan dan tersenyum lebar menyambut kedatangan ibu mertuanya, Bu Atik, yang baru saja tiba dari luar kota. Brenda merasa hatinya berbunga-bunga, mengira bahwa suaminya akhirnya berubah menjadi pria yang lebih perhatian. Bu Mini, ibu kandung Henry yang biasanya sinis dan ketus pada Brenda, hari ini juga terlihat aneh. Wajahnya dipenuhi senyum yang dipaksakan, seolah sedang menahan tawa kemenangan yang belum waktunya. Henry kemudian mengajak Brenda dan Bu Atik dengan nada antusias, menggandeng tangan Brenda erat, sementara tangan lainnya menuntun Bu Atik. Ia mengatakan bahwa dirinya dan ibunya sudah menyiapkan kejutan spesial di ruang bawah tanah yang baru saja direnovasi menjadi ruang santai keluarga. Brenda menatap ibunya, Bu Atik, dengan mata berbinar. Bu Atik hanya mengangguk pelan, meski sorot matanya yang tajam sempat melirik Bu Mini yang berjalan di belakang mereka dengan langkah terburu-buru. Ada sesuatu yang ganjil, tapi Brenda menepis perasaan itu karena terlalu bahagia melihat keharmonisan keluarga ini. Mereka berjalan menuju pintu kayu jati yang kokoh di sudut lorong belakang, pintu menuju ruang bawah tanah. Saat pintu dibuka, aroma lembab dan dingin langsung menyergap. Tangga beton yang curam membentang ke bawah menuju kegelapan. Henry menyalakan saklar lampu, namun cahaya yang keluar hanya remang-remang. Ia beralasan lampunya belum diganti yang terang, namun menjamin di bawah sana bagus. Mereka mulai menuruni anak tangga satu persatu. Suara langkah kaki mereka menggema di lorong sempit itu. Semakin ke bawah, udara terasa semakin dingin menusuk tulang. Bu Atik mengeratkan syalnya, sementara Brenda merasa genggaman tangan Henry semakin kencang, bahkan sedikit menyakitkan. Saat tiba di dasar ruangan, Brenda bertanya dengan polos mengapa ruangan itu gelap sekali dan mana perabot barunya. Ruangan itu kosong melompong. Dinding betonnya kasar, dingin, dan lembab. Tidak ada sofa, tidak ada televisi, apalagi dekorasi cantik seperti yang dijanjikan. Hanya ada debu dan jaring laba-laba di sudut-sudut ruangan. Tiba-tiba, Henry melepaskan genggaman tangannya dengan kasar. Ia mundur beberapa langkah dengan cepat menuju tangga, tempat Bu Mini sudah menunggu. Wajah manis Henry seketika berubah drastis. Senyum hangatnya lenyap, digantikan oleh seringai licik yang mengerikan. Tatapannya dingin, seolah menatap orang asing yang menjijikkan. Ia berkata dengan nada mengejek bahwa kejutannya bukan perabot baru. Sebelum Brenda sempat mencerna kata-kata itu, Henry dan Bu Mini berlari menaiki anak tangga. Bu Mini tertawa cekikikan, tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Brenda berteriak panik mencoba mengejar, berlari menuju tangga. Namun terlambat. Pintu besi tebal di ujung atas tangga dibanting dengan keras oleh Henry. Suara dentuman besi beradu dengan kusen beton menggelegar, memekakan telinga di ruang tertutup itu. Seketika itu juga, lampu remang-remang yang tadi menyala dimatikan dari luar. Bunyi kunci diputar terdengar sangat jelas dalam keheningan yang mencekam.
Ruang bawah tanah itu kini gelap gulita. Pekat. Tidak ada secercah cahaya pun yang masuk. Brenda berteriak histeris, meraba-raba dinding dalam kegelapan, berusaha menaiki tangga dan menggedor pintu besi itu sekuat tenaga. Ia memukul pintu besi yang dingin itu dengan kepalan tangannya hingga terasa sakit, memohon agar pintu dibuka. Namun, yang terdengar hanya suara tawa samar dari balik pintu tebal itu. Tawa Henry dan Bu Mini yang berpadu, terdengar sangat puas. Henry berseru dari balik pintu menyuruh Brenda menikmati kamar barunya. Bu Mini menambahkan dengan nada penuh kebencian, menyuruh Bu Atik menikmati sisa hidupnya di sana bersama anaknya yang manja. Brenda merosot di depan pintu. Kakinya lemas. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Suami yang ia cintai, dan mertua yang ia hormati, tega melakukan ini. Air matanya tumpah, membasahi pipinya yang dingin. Ia merasa sesak napas, ketakutan akan kegelapan dan ruang sempit mulai menghantuinya. Ia memanggil ibunya dengan isak tangis ketakutan. Di tengah kegelapan pekat itu, Brenda merasakan sebuah tangan yang hangat dan tenang menyentuh bahunya. Itu tangan Bu Atik. Berbeda dengan Brenda yang panik dan histeris, nafas Bu Atik terdengar sangat teratur. Tidak ada getaran ketakutan dalam sentuhannya. Bu Atik meminta Brenda tenang, dan jangan menghabiskan tenaga untuk berteriak pada orang-orang tuli itu. Suaranya terdengar lirih namun tegas, memecah kepanikan Brenda. Brenda meraba tangan ibunya, mencari pegangan, mengeluh bahwa mereka dikunci dan dibohongi, serta ketakutan akan mati kelaparan di sana. Bu Atik menarik Brenda ke dalam pelukannya, membiarkan anaknya menangis sebentar. Dalam gelap, mata Bu Atik justru terbuka lebar, menatap ke arah dinding terjauh di ruangan itu. Ia tidak terkejut. Sejak awal menginjakan kaki di rumah ini, insting seorang ibu dan pengusaha sukses sudah memberinya peringatan. Ia tahu Henry bukan pria baik-baik. Bu Atik berbisik agar Brenda menghapus air matanya. Ia berkata bahwa Henry dan Bu Mini berpikir mereka sudah menang karena memegang kunci pintu besi itu, padahal mereka bodoh. Brenda terisak, bingung dengan ketenangan ibunya. Bu Atik melanjutkan ucapannya dengan penuh arti, bahwa mereka hanya tahu rumah ini dari luarnya saja, tapi lupa siapa yang membangun rumah ini dan siapa yang membayar setiap bata yang terpasang di sini. Keheningan di ruang bawah tanah yang gelap itu tiba-tiba pecah oleh suara dengung yang menyakitkan telinga. Sebuah cahaya merah kecil berkedip di sudut langit-langit, diikuti suara kresek statis dari pengeras suara tua yang terpasang di sana. Rupanya, Henry ingin memastikan penderitaan istri dan mertuanya terdengar jelas, atau mungkin ia ingin menikmati momen kemenangannya dengan lebih dramatis. Suara tawa Henry terdengar menggema melalui intercom itu, terdengar terdistorsi namun syarat dengan nada ejekan yang menyayat hati. Brenda mendongak ke arah sumber suara, air matanya masih mengalir deras. Ia mendengar suaminya berbicara dengan nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dingin, angkuh, dan penuh perhitungan. Henry mengatakan bahwa ia lelah bersandiwara menjadi suami yang baik dan menantu yang patuh. Ia mengaku muak harus pura-pura hormat pada Bu Atik setiap hari. Kata-kata itu meluncur tajam seperti sembilu, mengiris hati Brenda. Ternyata, selama 2 tahun pernikahan mereka, semua perhatian dan kasih sayang Henry hanyalah topeng belaka. Suara cempreng Bu Mini kemudian menyusul, menimpali ucapan anaknya. Dengan nada meremehkan, wanita tua itu berkata bahwa akhirnya ia bisa menyingkirkan beban tua di rumah ini. Bu Mini menghina Bu Atik sebagai wanita tua yang pelit, karena selalu mengawasi pengeluaran rumah tangga, dan tidak membiarkan Henry memegang kendali penuh atas keuangan keluarga. Ia bahkan dengan lantang mengatakan bahwa rumah mewah ini seharusnya menjadi milik Henry sepenuhnya sebagai kepala keluarga, bukan dikuasai oleh mertua perempuan yang sok berkuasa. Di kegelapan, Brenda meremas tangan ibunya, tubuhnya gemetar menahan amarah dan kesedihan yang bercampur aduk. Ia berteriak ke arah intercom, bertanya mengapa Henry tega melakukan ini padanya. Namun, jawaban Henry justru membuat Brenda semakin hancur. Pria itu dengan enteng menjawab bahwa ia menikahi Brenda hanya karena aset dan warisan Bu Atik. Ia membutuhkan tanda tangan Brenda untuk surat kuasa pengalihan seluruh aset properti dan perusahaan atas nama Bu Atik kepada dirinya. Henry mengancam, jika Brenda tidak mau menandatangani dokumen yang sudah ia siapkan nanti, pintu itu tidak akan pernah dibuka. Tidak akan ada makanan, tidak ada air,
sampai mereka berdua membusuk atau menyerah. Ancaman itu nyata. Henry berkata ia akan membiarkan mereka kelaparan selama beberapa hari untuk melunakkan keras kepala mereka. Bu Mini tertawa lagi, menambahkan bahwa ia sudah tidak sabar ingin menempati kamar utama Bu Atik yang luas dan membuang semua barang-barang kuno milik besannya itu. Mereka berdua di atas sana terdengar seperti orang yang sedang merayakan pesta kemenangan besar, tanpa sedikit pun rasa bersalah telah menyekap dua nyawa di ruang bawah tanah yang pengap. Brenda merasa dunianya runtuh. Ia merasa bodoh karena tidak pernah menyadari niat jahat orang-orang terdekatnya. Ia menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan, bukan untuk dirinya, tapi untuk ibunya yang sudah tua. Namun, permohonan itu hanya dibalas dengan bunyi klik yang mematikan intercom. Sambungan terputus. Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kali ini terasa lebih mencekam karena harapan Brenda pada hati nurani suaminya telah musnah. Berbeda dengan Brenda yang hancur, Bu Atik masih duduk diam di lantai beton yang dingin. Napasnya tetap tenang, seolah ia sedang mendengarkan dongeng anak-anak yang membosankan, bukan ancaman pembunuhan. Dalam gelap, Bu Atik menepuk pelan punggung tangan anaknya. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas cacian Besan dan menantunya tadi. Ia membiarkan mereka merasa di atas angin. Bu Atik tahu, orang yang terlalu percaya diri cenderung ceroboh. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Brenda, berbisik pelan namun penuh wibawa agar Brenda berhenti menangis sekarang juga. Bu Atik menegaskan bahwa air mata Brenda terlalu berharga untuk ditumpahkan demi laki-laki serakah seperti Henry. Dengan gerakan yang terlatih, meski dalam kegelapan total, Bu Atik mulai meraba dinding di belakang punggungnya. Ia tidak mencari jalan keluar lewat pintu besi yang terkunci rapat itu. Ia mencari sesuatu yang lain. Jemari keriput namun kuat milik Bu Atik menyusuri tekstur kasar dinding bata ekspos di sudut ruangan. Ia menghitung deretan bata dari bawah ke atas, lalu dari kiri ke kanan. Gerakannya pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Brenda yang isak tangisnya mulai mereda, merasakan gerakan ibunya. Ia bingung apa yang sedang dilakukan ibunya di pojok ruangan yang kotor itu. Bu Atik meminta Brenda untuk mundur sedikit, seolah bersiap untuk sesuatu yang besar. Saat Brenda bertanya dengan suara parau apa yang sebenarnya terjadi, Bu Atik hanya menjawab singkat bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Bu Atik menekan sebuah bata yang sekilas terlihat sama dengan bata lainnya, namun ternyata itu adalah tuas tersembunyi. Terdengar bunyi desisan hidrolik halus, sangat pelan, namun cukup untuk membuat jantung Brenda berdegup kencang. Itu bukan suara pintu besi di atas tangga, melainkan suara dinding di hadapan mereka yang mulai bergerak. Rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh Bu Atik, bahkan dari putri kandungnya sendiri, kini perlahan mulai terungkap di tengah situasi hidup dan mati ini. Dinding bata yang kokoh itu bergeser perlahan ke samping, menciptakan celah yang semakin lebar. Suara gesekan batu yang berat namun halus memenuhi ruangan, diikuti oleh hembusan udara sejuk yang beraroma samar seperti ozone dan mesin pendingin udara. Dari celah yang terbuka itu, pendar cahaya biru muda menyeruak keluar, membelah kegelapan pekat yang menyelimuti Brenda dan Bu Atik. Brenda ternganga, matanya membelalak tak percaya. Ia sempat mengira dirinya berhalusinasi karena ketakutan. Namun cahaya itu nyata, menyilaukan mata yang sudah terbiasa dengan gelap. Bu Atik tidak membuang waktu. Ia segera menarik lengan Brenda, menyeretnya masuk ke dalam celah dinding itu dengan langkah cepat. Brenda yang masih linglung hanya menurut, kakinya melangkah ragu melewati ambang pintu rahasia tersebut. Begitu mereka berdua berada di dalam, Bu Atik menekan sebuah panel layar sentuh kecil yang tertanam di dinding bagian dalam. Dinding bata itu kembali bergeser menutup, mengunci mereka dari dalam dengan bunyi klik otomatis yang terdengar jauh lebih solid dan meyakinkan daripada pintu besi karatan di luar sana. Suasana di dalam ruangan rahasia itu berbanding terbalik 180 derajat dengan ruang bawah tanah yang kotor tadi. Ruangan ini bersih, steril, dan sangat modern. Lantainya dilapisi vinil kayu yang hangat, dindingnya kedap suara, dan suhu udaranya diatur pada tingkat kenyamanan yang sempurna. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja panjang melengkung yang dipenuhi dengan deretan layar monitor LED beresolusi tinggi. Lampu-lampu indikator dari perangkat server di sudut ruangan berkedip-kedip ritmis, memberikan kesan futuristik seolah mereka sedang berada di dalam markas operasi rahasia, bukan di bawah rumah tinggal. Brenda menatap sekeliling dengan mulut terkunci rapat,
Otaknya berusaha mencerna realitas yang ada di hadapannya. Ia melihat rak-rak besi yang tersusun rapi berisi stok makanan kaleng, air mineral galon, obat-obatan lengkap, hingga selimut tebal. Di sudut lain, terdapat sebuah sofa kulit yang tampak nyaman dan bahkan sebuah kamar mandi kecil yang fungsional. Ini bukan sekadar tempat persembunyian, ini adalah bunker bertahan hidup yang dirancang dengan sangat teliti. Brenda menatap ibunya dengan tatapan asing, seolah ia baru pertama kali melihat sosok wanita parubaya itu. Bu Atik berjalan tenang menuju kursi ergonomis di depan deretan monitor. Ia duduk dengan wibawa seorang ratu yang kembali ke tahtanya. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard yang menyala. Seketika, layar-layar hitam di hadapan mereka hidup serentak. Brenda tersentak kaget. Di layar-layar itu, ia bisa melihat setiap sudut rumahnya sendiri dengan kejernihan gambar yang menakutkan. Ruang tamu, dapur, lorong kamar, garasi, hingga halaman belakang, semuanya terpampang jelas. Ribuan mata kamera tersembunyi yang bahkan tidak pernah Brenda sadari keberadaannya, kini menjadi mata mereka. Bu Atik memutar kursi menghadap Brenda, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Ia menjelaskan bahwa saat Brenda menikah dengan Henry dan memutuskan untuk membangun rumah ini, Bu Atik sudah menaruh curiga. Naluri bisnisnya yang sudah terasa puluhan tahun mencium gelagat ketidakjujuran dari menantunya itu. Henry mungkin merasa hebat karena ditunjuk mengawasi pembangunan rumah, tapi ia lupa siapa yang menandatangani kontrak dengan arsitek dan kontraktor utamanya. Bu Atiklah yang membayar semuanya. Di belakang punggung Henry, Bu Atik meminta tim konstruksi khusus untuk membangun ruang kendali ini dan menanamkan sistem keamanan tingkat militer yang terintegrasi dengan struktur bangunan. Brenda mendengarkan penjelasan ibunya dengan tubuh gemetar. Ia merasa kagum sekaligus malu. Ia kagum karena ibunya begitu cerdas dan visioner, namun malu karena ia sendiri begitu buta oleh cinta hingga tidak menyadari betapa busuknya suaminya. Bu Atik berkata pelan bahwa ia berharap ruangan ini tidak akan pernah terpakai. Ia berharap kecurigaannya salah. Namun hari ini, Henry dan Bu Mini telah membuktikan bahwa firasat seorang ibu tidak pernah meleset. Mereka pikir mereka mengunci dua wanita lemah di gudang gelap, padahal mereka justru menempatkan Brenda dan Bu Atik di pusat kendali, otak, rumah ini. Bu Atik kemudian menunjuk ke salah satu monitor besar di tengah. Di layar itu, terlihat jelas ruang tamu rumah mereka yang mewah. Henry sedang duduk santai di sofa kulit impor, sambil mengangkat kakinya ke atas meja, memegang gelas wine mahal milik Bu Atik. Di sampingnya, Bu Mini sedang sibuk memilah-milah perhiasan Brenda yang ia keluarkan paksa dari kotak perhiasan. Mereka tertawa-tawa, terlihat sangat puas dan tanpa beban. Pemandangan itu membuat darah Brenda mendidih. Rasa takut yang tadi melumpuhkannya kini perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Namun, kejutan belum berakhir. Di layar monitor yang menampilkan akses pintu depan, Brenda melihat sebuah mobil asing berhenti. Seorang wanita muda turun dari mobil itu dengan gaya angkuh. Wanita itu mengenakan pakaian ketat dan membawa tas bermerek. Brenda menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok itu. Bu Atik hanya tersenyum sinis, seolah sudah memprediksi kedatangan tamu tak diundang ini. Ia berkata pada Brenda untuk bersiap, karena pertunjukan drama keluarga yang sesungguhnya baru akan dimulai, dan kali ini, Brenda dan Bu Atik memegang kendali penuh atas skenarionya. Di ruang kedap suara itu, Brenda mengepalkan tangannya, matanya terpaku pada layar, siap melihat kehancuran orang-orang yang telah mengkhianatinya. Mata Brenda terpaku pada layar monitor utama, tak berkedip sedikitpun saat melihat pintu depan rumahnya terbuka lebar. Wanita muda yang baru saja turun dari mobil itu melenggang masuk dengan percaya diri, seolah ia adalah nyonya rumah yang sesungguhnya. Namun, pemandangan yang menyusul setelahnya membuat napas Brenda tercekat hebat. Henry, suami yang baru saja mengunci Brenda di ruang bawah tanah, menyambut wanita itu bukan dengan jabat tangan atau sapaan sopan, melainkan dengan pelukan erat dan ciuman mesra di pipi. Pemandangan itu begitu menyakitkan, lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Wanita itu, yang dipanggil Henry dengan nama Vera, tampak manja menggelayut di lengan Henry. Ia tertawa renyah saat Henry membisikkan sesuatu di telinganya. Dari pengeras suara di ruang kendali yang menyalurkan audio berkualitas tinggi, Brenda bisa mendengar setiap kata yang terucap di ruang tamu itu dengan jernih. Henry mengatakan bahwa Vera tidak perlu khawatir lagi karena pengganggu
di rumah itu sudah dibereskan. Brenda menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan pilu yang ingin meledak. Hatinya remuk redam menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan baru terjadi sehari dua hari. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi Bu Mini. Mertua yang selama ini selalu mencari kesalahan Brenda sekecil apapun, kini justru menyambut Vera dengan wajah berseri-seri. Bu Mini bahkan langsung mengelus perut Vera yang sedikit membuncit di balik baju ketatnya. Dengan suara lantang yang menggema di speaker ruang kendali, Bu Mini memuji Vera sebagai wanita sempurna yang mampu memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh Brenda, seorang cucu laki-laki. Ternyata, Vera sedang mengandung anak Henry. Fakta ini menghantam Brenda seperti palu godam. Selama ini ia dan Henry memang menunda momongan. Namun ternyata itu hanya alasan Henry untuk menyembunyikan perselingkuhannya yang sudah membuahkan hasil. Vera duduk di sofa kesayangan Brenda, mengangkat kakinya dengan tidak sopan, lalu bertanya dengan nada manja kapan ia bisa mulai merombak dekorasi rumah itu. Ia bilang ia benci warna cat dinding pilihan Brenda, dan ingin mengganti semuanya agar lebih berkelas. Henry tertawa, menyetujui semua permintaan Vera sambil menuangkan minuman dingin. Mereka bertiga, suami, mertua, dan selingkuhan, terlihat seperti keluarga bahagia yang baru saja membuang sampah busuk dari kehidupan mereka. Sampah itu adalah Brenda dan Bu Atik. Di dalam ruang kendali yang dingin, Brenda merosot ke lantai. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia merasa dirinya sangat tidak berharga. Semua pengorbanan, cinta, dan kesetiaannya selama ini dibalas dengan kekejaman yang tak terbayangkan. Ia merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai menantu, dan gagal sebagai wanita. Namun, Bu Atik tidak membiarkan putrinya larut dalam kesedihan terlalu lama. Ia bangkit dari kursinya, menghampiri Brenda, dan memegang kedua bahu putrinya dengan cengkeraman yang kuat. Bu Atik memaksa Brenda untuk berdiri dan melihat ke layar sekali lagi. Ia berkata dengan nada tegas, bukan untuk menghibur, tapi untuk membakar semangat. Bu Atik menunjuk wajah Henry yang sedang tertawa di layar. Ia bertanya pada Brenda, apakah laki-laki seperti itu pantas ditangisi? Apakah air mata Brenda layak keluar demi seseorang yang sedang merayakan penderitaan istrinya sendiri? Ucapan Bu Atik menampar kesadaran Brenda. Benar, menangis tidak akan mengubah keadaan. Menangis tidak akan membuat pintu besi di luar sana terbuka. Bu Atik menarik kursi kosong di sebelahnya dan mendudukkan Brenda di hadapan panel kendali yang rumit. Ia mulai menjelaskan fungsi tombol-tombol yang berderet di sana. Ini bukan sekadar layar CCTV untuk menonton. Ini adalah pusat syaraf dari seluruh sistem smart home yang tertanam di rumah itu. Bu Atik menunjuk satu panel berwarna biru, menjelaskan bahwa itu adalah pengendali suhu sentral atau HVAC. Dengan satu sentuhan jari, mereka bisa mengubah suhu ruangan di atas sana menjadi sedingin kutub atau sepanas gurun pasir, mengabaikan pengaturan termostat manual di dinding. Lalu Bu Atik menunjuk panel lain yang mengatur sistem pencahayaan. Mereka bisa mematikan listrik di ruangan tertentu, membuat lampu berkedip, atau menyalakannya dengan intensitas yang menyilaukan mata. Ada juga panel untuk sistem audio yang terhubung ke speaker tersembunyi di setiap plafon ruangan, yang biasanya digunakan untuk memutar musik latar, namun kini bisa digunakan untuk tujuan lain. Dan yang paling penting, ada tombol merah besar di sudut kanan atas panel yang dilindungi kaca mika. Bu Atik menjelaskan bahwa itu adalah tombol darurat untuk sistem keamanan lockdown. Sekali ditekan, rumah itu akan berubah menjadi benteng tertutup yang tidak bisa ditembus dari luar maupun dalam. Brenda mendengarkan penjelasan ibunya sambil menatap tangan-tangannya sendiri yang gemetar. Perlahan, getaran itu berhenti. Rasa sakit di hatinya mulai memadat menjadi bola api kemarahan. Ia menatap layar monitor lagi, melihat Vera yang kini sedang memakan buah-buahan dari kulkas Brenda. Rasa iba pada diri sendiri lenyap, digantikan oleh keinginan kuat untuk membalas setiap detik rasa sakit yang ia rasakan. Brenda menoleh ke arah Bu Atik, tatapannya kini berubah tajam dan dingin, persis seperti tatapan ibunya. Ia bertanya pelan, tombol mana yang harus ia tekan pertama kali untuk menghapus senyum kemenangan di wajah mereka. Bu Atik tersenyum bangga, lalu menunjuk ke arah panel pengatur suhu. Waktunya bermain telah tiba. Jari telunjuk Brenda melayang di atas panel kaca layar sentuh yang menampilkan pengaturan suhu ruang tamu. Rasa ragu yang sempat menyelimuti hatinya kini lenyap tak berbekas,
digantikan oleh dorongan kuat untuk memberikan pelajaran yang tak akan terlupakan. Di sebelahnya, Bu Atik mengangguk pelan, memberikan izin tanpa kata. Brenda menarik napas panjang, lalu dengan gerakan tegas, ia menggeser ikon pengatur suhu dari posisi normal 24 derajat Celcius, langsung ke angka maksimal 32 derajat dengan mode pemanas aktif. Di layar monitor, efeknya tidak langsung terlihat, namun Brenda menunggu dengan sabar. Di ruang tamu, Vera yang sedang asyik memakan anggur mulai ngibas-ngibaskan tangannya di depan wajah. Ia mengeluh bahwa udara tiba-tiba terasa pengap dan panas. Henry, yang duduk di sebelahnya, awalnya tidak terlalu peduli dan mengatakan mungkin AC sedang menyesuaikan suhu otomatis. Namun, 5 menit berlalu, keringat mulai bercucuran di dahi Henry. Kemeja mahalnya mulai terlihat basah di bagian punggung. Bu Mini yang mengenakan kebaya satin tebal, mulai mengelap lehernya dengan tisu berkali-kali, wajahnya memerah menahan gerah. Brenda tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Ia melihat Henry bangkit dengan kesal mencari remote AC di dinding. Henry menekan-nekan tombol remote dengan kasar, namun angka di layar remote tidak berubah. Sistem pusat yang dikendalikan Brenda telah memblokir semua akses manual. Henry membanting remote itu ke sofa, mengumpat kasar tentang kualitas barang elektronik di rumah itu yang menurutnya rongsokan. Ia tidak tahu bahwa kerusakan itu disengaja. Vera mulai merengek. Suaranya yang manja kini berubah menjadi lengkingan protes yang menyebalkan. Ia berteriak bahwa ia tidak bisa tinggal di rumah sauna seperti ini, apalagi dalam kondisi hamil muda. Melihat kepanikan kecil itu memberikan kepuasan tersendiri bagi Brenda. Ternyata, memegang kendali atas kenyamanan orang-orang yang menyakitinya terasa sangat memberdayakan. Bu Atik kemudian menunjuk tombol lain di panel kontrol, lighting scanner. Brenda mengerti maksud ibunya. Saat Henry sedang sibuk membuka jendela lebar-lebar untuk mencari angin, Brenda menekan tombol strobe mode yang biasanya digunakan untuk alarm keamanan. Namun ia atur frekuensinya menjadi lambat dan acak. Lampu kristal gantung yang mewah di tengah ruang tamu tiba-tiba berkedip. Bukan kedipan biasa, melainkan mati total selama 3 detik, lalu menyala terang benderang selama 1 detik, lalu redup kembali. Henry terlonjak kaget. Bu Mini menjerit pelan, mengira ada korsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran. Suasana di ruang tamu menjadi kacau. Bayangan-bayangan benda di ruangan itu memanjang dan memendek secara drastis karena permainan cahaya yang Brenda lakukan. Vera yang tadi kepanasan kini mulai ketakutan. Ia memeluk lengan Henry, bertanya dengan suara bergetar apakah rumah ini ada penunggunya. Pertanyaan polos Vera itu memancing tawa sinis Brenda di ruang bawah tanah. Tentu saja ada penunggunya, batin Brenda, dan penunggunya sedang menonton kalian dari bawah lantai ini. Bu Mini, yang biasanya sok berani, terlihat mulai gelisah. Ia berusaha menenangkan diri dengan berkata bahwa itu hanya bohlam yang mau putus, karena Brenda pasti membeli barang murah. Bahkan di saat seperti ini, mertuanya itu masih sempat-sempatnya menyalahkan Brenda. Ucapan itu justru menyiram bensin ke dalam api kemarahan Brenda. Tanpa ampun, Brenda melakukan langkah drastis berikutnya. Ia mematikan mode pemanas AC dan langsung membanting pengturan suhu ke titik terendah, 16 derajat Celcius dengan kekuatan kipas maksimal. Perubahan suhu ekstrim dari sangat panas ke sangat dingin dalam waktu singkat adalah siksaan fisik yang nyata. Hembusan angin dingin yang kencang langsung menyembur dari ventilasi udara yang tersembunyi di plafon. Henry yang baru saja membuka kancing kemejanya karena kepanasan, kini tiba-tiba menggigil disergap udara beku buatan. Di layar monitor, terlihat jelas kebingungan di wajah mereka bertiga. Mereka seperti tikus yang terperangkap dalam labirin eksperimen. Henry berteriak memanggil asisten rumah tangga, lupa bahwa ia sudah meliburkan semua pembantu hari ini agar aksi penyekapannya berjalan mulus tanpa saksi. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara desising angin AC yang semakin kencang dan lampu yang terus berkedip tidak beraturan, seperti detak jantung yang sekarat. Vera mulai menangis, mengatakan perutnya kram karena kaget dan suhu yang tidak stabil. Henry tampak frustrasi, ia mencoba berjalan menuju saklar lampu manual di dinding untuk mematikannya, tapi tentu saja, saklar itu sudah tidak berfungsi. Brenda memainkan tombol on-off lampu utama dengan ritme yang membuat pusing siapa saja yang melihatnya. Terang. Terang.
Suasana psikologis di ruang tamu mulai runtuh. Rasa nyaman dan kemenangan yang mereka rasakan 10 menit lalu kini berganti menjadi paranoia. Bu Atik kemudian menyentuh bahu Brenda, memberi isyarat untuk berhenti sejenak. Brenda melepaskan jarinya dari panel. Lampu di ruang tamu kembali menyala normal, dan suhu AC perlahan naik ke angka standar. Di atas sana, Henry, Bu Mini, dan Vera terdiam, napas mereka memburu. Mereka saling pandang dengan tatapan bingung dan takut. Keheningan tiba-tiba itu justru lebih menakutkan daripada kekacauan sebelumnya. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sudah selesai? Namun, Brenda tahu ini belum selesai. Ia melihat ibunya mengetikkan sesuatu di keyboard. Sebuah jendela baru terbuka di layar monitor utama, audio system control. Bu Atik tersenyum penuh arti. Jika serangan fisik berupa suhu dan cahaya hanya membuat mereka tidak nyaman, maka serangan berikutnya akan menghancurkan mental mereka. Bu Atik memutar kembali rekaman suara yang tersimpan otomatis di server 1 jam yang lalu. Rekaman saat Henry dan Bu Mini merencanakan niat jahat mereka di depan pintu ruang bawah tanah. Jari Bu Atik menunjuk tombol, broadcast all rooms. Giliran suara dari masa lalu yang akan menghantui mereka. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruang tamu setelah pesta lampu dan suhu ekstrim tadi berakhir. Henry berdiri terpaku di tengah ruangan, matanya liar menyapu sekeliling, mencari jawaban logis atas kejadian aneh yang baru saja menimpa mereka. Napasnya masih memburu sisa dari rasa kaget dan dingin yang tiba-tiba. Bu Mini duduk gemetar di sofa, memeluk lututnya sendiri, mulutnya komat-kamit membaca doa yang terdengar ironis mengingat kejahatan yang baru saja ia lakukan. Sementara itu, Vera tampak paling terguncang. Wajah cantiknya pucat, tangannya memegang perut, matanya menatap Henry dengan sorot penuh tanda tanya dan ketakutan. Di dalam ruang kendali bawah tanah, Brenda menatap layar monitor dengan dada bergemuruh. Jarinya sudah siap di atas tombol enter yang akan mengirimkan gelombang kejut berikutnya. Bu Atik mengangguk pelan, memberikan isyarat final. Tanpa ragu, Brenda menekan tombol itu. Awalnya, terdengar suara dengungan rendah yang bergetar dari dinding-dinding rumah. Suara itu seperti berasal dari perut bumi, membuat kaca-kaca jendela bergetar halus. Henry tersentak, ia berteriak bertanya suara apa itu. Namun suaranya tenggelam ketika speaker tersembunyi di langit-langit ruang tamu, mulai memuntahkan audio dengan volume maksimal. Suara yang keluar bukanlah musik atau sirine, melainkan suara percakapan yang sangat familiar. Terdengar suara Bu Mini yang cempreng dan penuh kebencian, jernih seolah ia sedang berbicara menggunakan mikrofon tepat di telinga mereka. Biarkan saja mereka membusuk di bawah sana. Dasar orang tua beban dan anak manja tak berguna. Kita ambil hartanya, lalu kita usir mereka kalau sudah jadi mayat. Wajah Bu Mini yang asli di sofa seketika berubah menjadi seputih kertas. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak horor menatap langit-langit. Ia mengenali suaranya sendiri. Itu adalah kalimat yang ia ucapkan tepat di depan pintu besi ruang bawah tanah kurang dari 1 jam yang lalu. Bagaimana mungkin dinding rumah ini bisa merekam dan memutar ulang ucapan jahatnya? Belum sempat mereka mencerna keterkejutan itu, suara Henry menyusul keluar dari pengeras suara, terdengar angkuh dan kejam. Tenang saja, Bu. Brenda itu bodoh. Dia cinta mati sama aku. Begitu dia tanda tangan surat kuasa itu karena kelaparan, aku akan pastikan dia tidak akan pernah melihat matahari lagi. Rumah ini, pabrik, semua aset Bu Atik akan jadi milik kita. Vera, yang berdiri di samping Henry, langsung mundur beberapa langkah. Matanya membelalak lebar menatap pria yang katanya mencintainya itu. Selama ini, Henry bercerita pada Vera bahwa Brenda adalah istri yang jahat, selingkuh, dan kasar, sehingga Henry merasa pantas menceraikannya. Henry tidak pernah bilang soal rencana penyekapan atau pembunuhan perlahan demi harta. Vera memang wanita simpanan yang menginginkan kemewahan, tapi ia bukan kriminal yang siap terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Suara rekaman itu terus berlanjut, memutar tawa jahat Henry dan Bu Mini yang saling bersahutan merayakan kemenangan mereka. Suara tawa itu menggema di seluruh ruangan, memantul-mantul di dinding, menciptakan efek horor psikologis yang luar biasa. Rasanya seolah-olah rumah itu sendiri sedang menertawakan mereka. Henry berteriak seperti orang gila, menyuruh suara itu diam.
Ia berlari ke sana kemari mencari sumber suara, memukul-mukul dinding, bahkan melempar vas bunga ke arah speaker yang ia kira ada di sudut ruangan. Namun usahanya sia-sia. Suara itu ada di mana-mana, mengepung mereka dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Vera berteriak histeris. Ia menuding wajah Henry dengan jari gemetar. Ia bertanya dengan suara melengking, apakah Henry benar-benar mengunci istri dan ibu mertuanya di bawah tanah. Ia menuntut penjelasan, ketakutan mulai merayapi pikirannya bahwa jika Henry bisa sekejam itu pada istri sahnya, apa jaminan Henry tidak akan melakukan hal yang sama padanya jika ia sudah tidak berguna lagi. Henry berusaha mendekati Vera, mencoba memegang tangannya untuk menenangkan. Ia berdalih bahwa itu semua bohong, suara itu adalah rekaman editan, atau mungkin ada hantu yang mencoba mengadu domba mereka. Alasan yang konyol dan tidak masuk akal. Vera menepis tangan Henry dengan kasar. Ia melihat kilatan kekejaman di mata Henry yang tadi sempat ia dengar di rekaman. Kepercayaan Vera runtuh seketika. Bu Mini yang merasa terpojok tiba-tiba berteriak menyalahkan Vera. Ia menuduh Vera membawa sial ke rumah itu. Pertengkaran hebat pun pecah di antara mereka bertiga. Henry membentak ibunya agar diam, Vera menangis histeris minta pulang, dan Bu Mini terus meracau ketakutan tentang arwah gentayangan. Di ruang kendali, Brenda menatap layar monitor dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan melihat keretakan di antara para pengkhianat itu. Mereka mulai saling serang, saling curiga, dan saling menyalahkan. Persatuan mereka yang didasari keserakahan ternyata sangat rapuh. Namun di sisi lain, hati Brenda sakit melihat betapa mudahnya Henry berbohong bahkan saat buktinya sudah terpampang nyata di depan telinga. Bu Atik menepuk bahu Brenda, menyadarkannya dari lamunan. Ia berkata bahwa ini baru tahap penghancuran mental. Mereka belum sampai pada tahap hukuman fisik yang sebenarnya. Bu Atik menunjuk ke layar monitor yang menampilkan pintu-pintu akses keluar rumah. Ia berkata sudah waktunya untuk memastikan, tikus-tikus, ini tidak bisa lari dari kapal yang akan karam. Brenda mengerti. Ia mengarahkan kursor ke tombol merah besar bertuliskan, lockdown mode. Jarinya menekan tombol itu dengan pasti. Di atas sana, suara mekanik berat mulai terdengar, menandakan mimpi buruk Henry yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suara gemuruh berat terdengar seperti mesin raksasa yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Henry, yang baru saja hendak berlari menuju pintu utama untuk memeriksa keadaan luar, terhenti langkahnya. Ia merasakan getaran di lantai marmer di bawah kakinya. Sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, sebuah tirai besi tebal meluncur turun dari celah tersembunyi di kusen atas pintu. Tirai itu menghantam lantai dengan dentuman keras, menutup akses keluar sepenuhnya. Henry terlonjak mundur, wajahnya pucat pasi. Kepanikan seketika menyebar ke seluruh ruangan. Bukan hanya di pintu utama, suara gemuruh serupa terdengar dari setiap jendela. Jendela-jendela kaca besar yang memberikan pemandangan taman, satu persatu tertutup oleh rolling door baja otomatis. Cahaya matahari sore yang tadi menerangi ruangan perlahan lenyap, digantikan oleh kegelapan yang menyesakan. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, rumah mewah bergaya modern itu telah berubah wujud menjadi benteng besi yang tertutup rapat, atau lebih tepatnya, sebuah penjara berteknologi tinggi. Vera menjerit histeris, berlari ke arah jendela terdekat dan memukul-mukul tirai besi itu dengan kepalan tangannya. Sia-sia. Baja itu terlalu kokoh. Bu Mini jatuh terduduk di lantai, kakinya gemetar hebat hingga tak sanggup menopang berat badannya. Ia meracau tidak jelas, mengira rumah ini sedang menelan mereka hidup-hidup sebagai hukuman karma. Henry, dengan sisa-sisa keberanian palsunya, mencoba mendobrak pintu utama dengan bahunya, namun pintu itu bergeming. Ia terjebak. Mereka semua terjebak. Di tengah kepanikan yang memuncak itu, sebuah suara tenang dan dingin terdengar dari pengeras suara, membelah kegaduhan mereka. Kali ini bukan rekaman. Itu suara langsung. Mau kemana, Mas? Bukannya kalian bilang ingin memiliki rumah ini seutuhnya? Sekarang, rumah ini benar-benar memeluk kalian erat-erat. Henry membeku. Ia mengenali suara itu. Itu suara Brenda. Tapi nadanya sangat berbeda. Tidak ada isak tangis, tidak ada nada memohon, dan tidak ada ketakutan. Suara itu terdengar berwibawa, tajam, dan penuh kendali. Henry mendongak,
Matanya liar mencari kamera CCTV yang mungkin tersembunyi di sudut ruangan, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. "Brenda? Kamu bagaimana bisa?" teriak Henry dengan suara parau. "Kamu di mana? Bukakan pintu ini. Jangan main-main sama aku." Di ruang kendali bawah tanah, Brenda menatap layar monitor dengan tatapan dingin. Ia menekan tombol mikrofon sekali lagi, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. "Main-main? Oh, Mas, aku belajar dari ahlinya. Bukankah kamu yang mengajarkan aku tentang kejutan di ruang bawah tanah? Sekarang, nikmatilah kejutan balik dariku." Henry berlari ke tengah ruangan, berputar-putar seperti orang gila. "Kalian pasti sudah keluar. Kalian di mana? Ibu Atik, keluar kalian." Tiba-tiba, suara Bu Atik terdengar menggema, berat dan penuh otoritas, membuat nyali Henry menciut seketika. "Tidak perlu berteriak, Henry. Kami masih di sini, di tempat yang sama di mana kamu membuang kami. Bedanya, kami duduk di kursi raja, sementara kamu sekarang hanyalah tikus yang terperangkap dalam labirin buatanmu sendiri." Vera yang mendengar percakapan itu langsung menyadari situasi gila yang sedang ia hadapi. Ia menatap Henry dengan tatapan nyalang. "Kamu bilang mereka dikurung di gudang. Kamu bilang mereka tidak bisa apa-apa. Kenapa mereka bisa mengunci kita di sini?" "Kamu bohong lagi sama aku," teriak Vera sambil mendorong dada Henry kasar. Henry menepis tangan Vera dengan kasar, wajahnya merah padam karena marah dan malu. "Diam kamu. Aku juga tidak tahu. Pasti ada yang salah dengan sistem rumah ini." "Tidak ada yang salah dengan sistem rumah ini, Henry." Suara Bu Ati kembali terdengar, kali ini nadanya lebih tajam. "Yang salah adalah otakmu yang terlalu serakah. Kamu pikir karena kamu mengawasi pembangunannya, kamu tahu segalanya? Kamu lupa, sertifikat tanah, biaya konstruksi, sampai sistem keamanan ini, semuanya dibayar pakai uang saya. Rumah ini patuh pada pemilik aslinya, bukan pada benalu seperti kamu." Bu Mini merangkak mendekati kaki Henry, memeluk kaki anaknya sambil menangis meraung-raung. "Henry, ibu takut, gelap, panas. Minta mereka bukakan pintunya, Nak. Ibu mau pulang. Ibu tidak mau harta ini lagi." Pemandangan itu terlihat menyedihkan sekaligus memuaskan bagi Brenda. Bu Mini yang angkuh, yang tadi dengan lantang menghina ibunya, kini merengek seperti anak kecil ketakutan. Namun, hati Brenda sudah membeku. Ia ingat betul bagaimana Bu Mini tadi tertawa saat pintu besi bawah tanah dikunci. Brenda mendekatkan mulutnya ke mikrofon lagi. "Simpan air matamu, Bu Mini. Pertunjukan belum selesai. Kalian bilang kalian lapar, kan? Sayangnya, persediaan makanan di kulkas baru saja saya kunci secara elektronik. Dan air keran UPS. Sepertinya saluran air utama baru saja saya matikan." Di layar monitor, Brenda melihat Henry berlari ke dapur. Ia membuka keran wastafel dengan kasar. Tidak ada air yang keluar, hanya desisan angin kosong. Ia beralih ke kulkas 2 pintu yang besar. Terkunci. Henry menarik gagang pintu kulkas itu sekuat tenaga hingga urat-urat lehernya menonjol. Tapi sistem penguncian magnetik yang dikendalikan dari ruang bawah tanah terlalu kuat untuk dilawan dengan tenaga manusia. Henry menendang kulkas itu dengan frustrasi, lalu berteriak ke arah langit-langit. "Brenda, jangan kurang ajar. Vera sedang hamil. Kalau terjadi apa-apa sama kandungannya, aku tuntut kamu." Brenda tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. "Tuntut? Silakan. Tapi sebelum pengacara kamu datang, kamu harus bertahan hidup dulu di sana. Dan soal kehamilan, bukankah tadi kalian bilang Vera wanita kuat dan sempurna? Pasti dia kuat menahan haus beberapa jam, kan? Sama seperti kalian membiarkan ibuku yang tua kehausan di bawah tanah tadi." Situasi di ruang tamu semakin kacau. Vera mulai menangis histeris karena merasa terancam. Ia merasa terjebak dalam perang rumah tangga yang mengerikan. Ia mengambil tasnya, mengeluarkan ponsel, berniat menelepon polisi. Tapi saat ia melihat layar ponselnya, wajahnya semakin pucat. "Tidak ada sinyal. Henry, ponselku tidak ada sinyal." Henry buru-buru mengecek ponselnya sendiri. Sialan, tidak ada sinyal juga. Di ruang kendali,
Bu Atik tersenyum sambil menunjuk sebuah alat kecil di samping monitor. Signal jammer. Alat pemutus sinyal seluler yang aktif secara otomatis saat mode lockdown dinyalakan. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Terkurung bersama dosa-dosa mereka sendiri, diawasi oleh mata-mata elektronik, dan dikendalikan oleh dua wanita yang baru saja mereka sakiti. Rumah impian itu kini resmi menjadi neraka pribadi mereka. Waktu seakan berjalan sangat lambat di dalam rumah mewah yang kini telah berubah menjadi penjara besi itu. 1 jam berlalu sejak mode lockdown diaktifkan, dan suasana di ruang tamu semakin mencekam. Tanpa sirkulasi udara yang baik karena seluruh ventilasi tertutup otomatis, udara di dalam ruangan mulai terasa pengap dan menyesakan. Oksigen menipis perlahan, bercampur dengan bau keringat dingin dari 3 manusia yang sedang dilanda kepanikan luar biasa. Henry, yang sedari tadi mondar-mandir seperti binatang buas yang terperangkap, akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia menyambar sebuah kursi kayu jati berat dari ruang makan. Dengan teriakan kemarahan yang membahana, ia menghantamkan kursi itu sekuat tenaga ke arah jendela kaca besar yang tertutup tirai besi. Suara benturan keras terdengar menyakitkan telinga, disusul bunyi krak dari kaki kursi yang patah. Namun, tirai besi itu tidak bergeming sedikit pun. Bahkan tidak ada penyok yang berarti. Sistem keamanan yang dipasang Bu Atik adalah standar militer, dirancang untuk menahan serangan perampok bersenjata, apalagi hanya amukan seorang pria frustrasi. Melihat usahanya sia-sia, Henry melempar sisa kursi di tangannya ke lantai. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menoleh ke arah Vera yang kini duduk bersandar di dinding dengan wajah pucat dan penuh keringat. Makeup tebal wanita itu mulai luntur, memperlihatkan gurat ketakutan yang nyata. Vera menatap Henry bukan lagi dengan tatapan memuja, melainkan dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan. "Ini semua gara-gara kamu, Henry," teriak Vera tiba-tiba, suaranya parau karena kehausan. "Kamu bilang kamu yang pegang kendali. Kamu bilang istri kamu bodoh. Ternyata kamu yang bodoh. Sekarang lihat kita, terkurung seperti tikus. Aku hamil, Henry. Kalau bayiku kenapa-napa, aku tidak akan memaafkanmu." Henry yang sedang emosi langsung membalas bentakan Vera. "Diam kamu. Jangan cuma bisa menyalahkan. Bukannya kamu yang tadi semangat sekali mau menguasai rumah ini? Kamu yang minta kamar utama, kan? Nah, sekarang kamu dapat rumah ini seisinya, kenapa malah mengeluh?" Pertengkaran mereka semakin memanas. Topeng kemesraan yang selama ini mereka tunjukkan di depan Brenda hancur berkeping-keping saat dihadapkan pada situasi krisis. Vera akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang paling jujur, bahwa ia mau bersama Henry hanya karena janji-janji manis tentang harta warisan Bu Atik. Ia tidak pernah benar-benar mencintai Henry. Mendengar pengakuan itu, harga diri Henry runtuh seketika. Ia merasa dikhianati oleh semua orang. Istrinya, ibunya, dan kini selingkuhannya. Di sudut lain ruangan, Bu Mini tampak semakin menyedihkan. Wanita tua itu terbatuk-batuk kering. Tenggorokannya terasa seperti terbakar karena dehidrasi dan ketakutan. Ia merangkak mendekati pintu dapur, berharap ada tetesan air yang tersisa di keran, namun nihil. Pipa air utama telah diputus total secara elektronik. Bu Mini mulai meracau, memanggil-manggil nama Brenda dengan nada memelas yang sangat kontras dengan caciannya beberapa jam lalu. "Brenda, menantuku yang baik, ibu haus. Nak, tolong ibu. Ibu janji akan baik sama kamu. Ibu akan suruh Henry usir perempuan gatal itu. Tolong kasih ibu air sedikit saja." Ratap Bu Mini sambil menggedor pelan pintu kulkas yang terkunci. Di ruang kendali, Brenda menyaksikan semua drama kehancuran itu dengan tatapan datar. Dulu, melihat Bu Mini menangis mungkin akan membuat hatinya luluh dan langsung berlari memberikan bantuan. Tapi tidak hari ini. Hatinya telah dikeraskan oleh pengkhianatan mereka yang begitu keji. Ia melihat bagaimana mereka saling memangsa satu sama lain saat terjepit. Tidak ada cinta, tidak ada kesetiaan, hanya kepentingan pribadi yang terancam. Bu Atik, yang sejak tadi sibuk dengan panel komunikasi di sudut ruangan, akhirnya meletakkan gagang telepon satelit yang terhubung langsung ke jaringan luar tanpa terpengaruh jamar. Ia memutar kursinya menghadap Brenda dan mengangguk tegas. "Pak Arman sudah bergerak," kata Bu Atik tenang. "Dia sudah menghubungi kepala kepolisian setempat.
Mereka sedang dalam perjalanan kemari dengan surat perintah penangkapan lengkap. Bukti rekaman video dan audio yang kita kumpulkan sudah terkirim otomatis ke cloud server kantor pengacara. Mereka tidak akan bisa menyangkal niat pembunuhan berencana ini. Brenda menghela napas panjang, sebuah beban berat terasa terangkat dari pundaknya. Jadi, kita sudah selesai di sini, Bu? Hampir, jawab Bu Atik. Kita tidak perlu menunggu polisi datang menjemput kita di sini. Kita akan keluar sekarang lewat jalur evakuasi. Biarkan polisi yang menemukan mereka nanti. Sebelum mereka beranjak, Brenda merasa perlu menyampaikan satu pesan terakhir. Ia kembali menekan tombol mikrofon. Di ruang tamu, suara Brenda kembali menggema, menghentikan pertengkaran Henry dan Vera, serta tangisan Bu Mini. Simpan tenaga kalian, suara Brenda terdengar dingin dan final. Tidak ada gunanya berteriak atau merusak barang. Polisi sedang dalam perjalanan. Pak Arman, pengacara Ibu, membawa bukti rekaman niat kalian melenyapkan kami. Siapkan saja alasan terbaik kalian di pengadilan nanti. Mendengar kata polisi dan pengadilan, lutut Henry lemas. Ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Bayangan jeruji besi dan kehancuran reputasi menari-nari di pelupuk matanya. Ia tahu betul kekuasaan dan koneksi yang dimiliki Bu Atik. Jika kasus ini sampai ke hukum dengan bukti sekuat itu, tamatlah riwayatnya. Brenda, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu, Brenda. Ingat cinta kita. Teriak Henry putus asa ke arah langit-langit, mencoba memanipulasi perasaan Brenda untuk terakhir kalinya. Suamiku sudah mati saat dia mengunci pintu ruang bawah tanah tadi, balas Brenda tajam. Yang ada di sana sekarang hanyalah orang asing yang mencoba merampok rumahku. Setelah kalimat itu, Brenda mematikan sistem komunikasi satu arah tersebut. Ia tidak ingin mendengar suara manipulatif Henry lagi. Bu Atik berdiri, mengambil tas darurat yang sudah tersedia di rak, lalu mengajak Brenda menuju pintu baja di sisi lain ruangan, pintu yang mengarah ke lorong rahasia menuju garasi tetangga. Sebuah rumah kosong yang juga milik Bu Atik namun diatasnamakan orang lain untuk situasi darurat seperti ini. Brenda menatap layar monitor untuk terakhir kalinya. Ia melihat Henry yang menangis meraung-raung sambil memeluk kakinya sendiri, Vera yang sibuk memukuli dada Henry, dan Bu Mini yang pingsan karena syok. Brenda memalingkan wajah, lalu melangkah mengikuti ibunya. Ia meninggalkan masa lalunya yang menyakitkan di balik dinding-dinding mewah itu, siap menyongsong masa depan baru di mana ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Pintu rahasia tertutup di belakang mereka, meninggalkan 3 manusia serakah itu terkurung dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Lorong beton sempit dan lembab itu berakhir di balik sebuah lemari perkakas besar di dalam garasi rumah sebelah. Bu Atik menekan sebuah tombol kecil di dinding, dan lemari berat itu bergeser otomatis, membuka jalan keluar bagi mereka. Brenda melangkah keluar dengan napas lega, paru-parunya serakah menghirup udara segar sore hari yang terasa sangat manis. Jauh berbeda dengan udara beracun penuh kebohongan di rumahnya tadi. Rumah sebelah ini ternyata adalah rumah kosong yang sudah dibeli Bu Atik setahun lalu menggunakan nama samaran, khusus disiapkan sebagai jalur evakuasi darurat. Firasat seorang ibu memang tidak pernah meleset. Investasi keselamatan ini akhirnya menyelamatkan nyawa mereka hari ini. Di halaman depan rumah kosong itu, Pak Arman, pengacara kepercayaan keluarga yang berpenampilan rapi dan tegas, sudah menunggu dengan wajah cemas. Begitu melihat Bu Atik dan Brenda keluar dengan selamat, bahunya yang tegang perlahan rileks. Tanpa banyak bicara, Pak Arman segera membukakan pintu mobil sedan hitamnya, mempersilakan mereka duduk. Ia menyerahkan botol air mineral yang langsung diteguk habis oleh Brenda. Belum sempat Brenda mengatur napasnya yang masih memburu, suara sirine mobil polisi terdengar meraung-raung dari kejauhan, memecah keheningan kompleks perumahan elit itu. Raungan itu semakin dekat, semakin ramai, dan terdengar mendesak. Brenda mengintip dari balik kaca jendela mobil yang gelap. 3 mobil patroli polisi berhenti tepat di depan gerbang rumah mewahnya, rumah yang kini tampak seperti benteng besi raksasa karena seluruh pintu dan jendelanya tertutup rolling door baja. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di trotoar, berbisik-bisik penasaran melihat pemandangan tidak biasa itu. Mereka menunjuk-nunjuk rumah Brenda yang tertutup rapat, bertanya-tanya kejahatan apa yang sedang terjadi di dalamnya. Di dalam rumah yang terkunci itu,
Suara sirine polisi terdengar samar namun memberikan harapan palsu bagi Henry. Pria itu, yang tadinya duduk putus asa di lantai, tiba-tiba bangkit dengan mata berbinar. Ia mengira polisi datang karena laporan tetangga yang mendengar keributan, atau mungkin Vera berhasil mendapatkan sinyal sesaat. Henry berpikir ini adalah kesempatan emasnya. Ia akan memutarbalikkan fakta. Ia akan bilang pada polisi bahwa istrinya gila dan menyekap mereka. Henry berteriak pada Bumini dan Vera untuk bersiap memasang wajah paling menyedihkan agar polisi iba. "Kita selamat." Polisi datang. Seru Henry sambil berlari mendekati pintu utama yang masih tertutup besi. "Ayo, Bu, pasang muka sedih. Kita bilang Brenda yang mau membunuh kita." Namun, skenario licik di kepala Henry hancur berantakan ketika terdengar suara megafon dari luar. Suara tegas seorang petugas polisi menembus dinding rumah. "Saudara Henry dan Ibu Mini, kami tahu Anda di dalam. Menyerahlah dan jangan melakukan perlawanan. Kami sudah mengantongi bukti rekaman percobaan pembunuhan berencana." Wajah Henry yang tadi penuh harapan, seketika berubah menjadi abu-abu, seolah darah berhenti mengalir di tubuhnya. Kakinya lemas, lututnya goyah. Vera menjerit histeris mendengar kata, "pembunuhan berencana." Ia langsung menjauh dari Henry, tidak mau dikaitkan dengan kejahatan berat itu. Vera berteriak ke arah pintu, "Saya tidak ikut-ikutan, Pak. Saya cuma tamu." Henry yang melakukan semuanya. Di luar, Pak Arman menyerahkan sebuah tablet kepada kepala polisi. Tablet itu berisi kode akses darurat untuk membuka sistem keamanan rumah. Polisi mengangguk, lalu mengetikkan kode tersebut pada panel digital di dekat pagar. Perlahan, suara gemuruh mekanik kembali terdengar. Tirai besi yang menutup pintu utama dan jendela mulai bergerak naik. Cahaya matahari sore yang kemerahan perlahan masuk kembali ke dalam ruang tamu yang berantakan itu, menyinari wajah-wajah para pengkhianat yang kini pucat pasi. Saat pintu utama terbuka sepenuhnya, pemandangan di dalam sana sungguh menyedihkan. Henry berdiri mematung dengan kemeja basah kuyup oleh keringat, rambut acak-acakan, dan wajah penuh ketakutan. Bu Mini tergeletak lemas di sofa sambil memegangi dadanya, berpura-pura sakit jantung, sementara Vera menangis terseduh-seduh di pojok ruangan. Polisi tidak membuang waktu. 3 petugas berseragam lengkap langsung merangsek masuk dengan senjata siaga. Henry, yang refleks ingin lari ke arah polisi untuk membela diri, langsung dibekuk. Tangannya ditarik paksa ke belakang punggung, dan bunyi klik borgol besi terdengar sangat nyaring, mengakhiri kebebasannya. "Pak, ini salah paham. Istri saya yang gila. Dia mengunci kami," teriak Henry meronta-ronta, masih mencoba menyangkal meski sudah tertangkap basah. "Simpan penjelasan Anda untuk hakim, Pak Henry. Kami sudah melihat videonya. Anda mengunci istri dan mertua Anda di ruang bawah tanah dan berencana membiarkan mereka mati kelaparan," jawab petugas polisi dengan dingin sambil mendorong Henry keluar rumah. Bu Mini yang melihat anaknya ditangkap langsung histeris. Ia mencoba bangun dan memukul-mukul polisi dengan tenaga tuanya yang lemah. "Jangan bawa anak saya. Dia anak baik. Menantu saya yang kurang ajar. Lepaskan." Teriakannya yang cempreng justru membuat para tetangga yang menonton semakin yakin bahwa keluarga ini memang bermasalah. Seorang polisi wanita dengan tegas memegangi Bu Mini dan membawanya keluar, sementara Bu Mini terus meracau menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Vera adalah yang paling kooperatif. Begitu melihat polisi, ia langsung mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. "Saya saksi, Pak. Saya saksi. Saya lihat mereka merencanakan itu. Jangan tangkap saya lagi hamil." Vera berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan menjual Henry saat itu juga. Polisi tetap membawanya untuk dimintai keterangan, menggiringnya keluar dengan kepala tertunduk malu. Proses penangkapan itu menjadi tontonan gratis bagi seluruh warga kompleks. Tetangga-tetangga yang selama ini mengenal Henry sebagai suami yang sopan dan santun, kini menatapnya dengan pandangan jijik. Bisik-bisik tetangga terdengar menyakitkan. Ternyata dia mau bunuh istrinya demi harta. Dasar suami tidak tahu diuntung. Kasihan Bu Brenda, untung selamat. Dari dalam mobil Pak Arman yang terparkir agak jauh namun memiliki sudut pandang jelas, Brenda menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Ia melihat suaminya, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati,
kini diseret seperti kriminal kelas teri, dipermalukan di depan umum dengan tangan terborgol. Ia melihat ibu mertuanya yang angkuh kini, tampak seperti nenek tua yang menyedihkan. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh di pipi Brenda. Rasa sakit hatinya telah terbayar lunas. Bu Atik memegang tangan Brenda erat. "Puas, nak?" tanyanya pelan. Brenda mengangguk pelan, matanya menyiratkan kekuatan baru yang lahir dari pengkhianatan. "Sangat puas, Bu. Sekarang, rumah itu sudah bersih dari sampah. Kita bisa membuang semua barang bekas mereka dan memulai hidup baru." Mobil polisi satu persatu mulai meninggalkan halaman rumah, membawa pergi Henry, Bu Mini, dan Vera menuju kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Suara sirine perlahan menjauh, menyisakan keheningan di sore itu. Brenda menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Badai sudah berlalu, dan ia berhasil keluar sebagai pemenang tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Namun, masih ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan untuk menutup lembaran kelam ini dengan sempurna. 1 bulan telah berlalu sejak insiden penyekapan yang menggemparkan kompleks perumahan elit itu. Hari ini, matahari bersinar cerah, namun tidak bagi Henry yang kini duduk di balik partisi kaca ruang kunjungan penjara. Wajah tampan yang dulu selalu ia banggakan kini tampak kusam, tirus, dan ditumbuhi brewok yang tidak terawat. Lingkaran hitam di bawah matanya menandakan ia tidak bisa tidur nyenyak di atas lantai sel yang keras dan dingin. Ia menunduk malu, tidak berani menatap sosok wanita anggun yang duduk di seberangnya. Brenda datang berkunjung hari ini, bukan untuk melepas rindu, melainkan untuk mengantarkan berkas terakhir yang harus ditandatangani Henry, akta cerai. Brenda tampil memukau dengan balutan blazer putih bersih dan riasan wajah yang segar, sangat kontras dengan kemeja tahanan berwarna oranye dekil yang dikenakan Henry. Di samping Brenda, Pak Arman meletakkan pena dan dokumen di atas meja. Dengan tangan gemetar, Henry meraih pena itu. Namun sebelum menandatanganinya, ia memberanikan diri menatap Brenda. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia memohon dengan suara serak, meminta Brenda mencabut tuntutan pidana percobaan pembunuhan itu. Henry berjanji akan melakukan apa saja, bahkan menjadi pembantu seumur hidup di rumah Brenda, asalkan ia bisa bebas. Ia bercerita betapa mengerikannya kehidupan di penjara, bagaimana ia dipukuli oleh narapidana lain, dan bagaimana makanan di sana membuatnya sakit perut setiap hari. Brenda mendengarkan keluhan itu dengan wajah datar, tanpa ekspresi iba sedikitpun. Setelah Henry selesai merengek, Brenda hanya tersenyum tipis, senyum yang sangat dingin. Ia bertanya apakah Henry ingat bagaimana rasanya dikunci di ruang bawah tanah tanpa makanan dan air, dengan ketakutan akan mati perlahan. Henry terdiam. Brenda melanjutkan, setidaknya di penjara Henry masih diberi makan walau tidak enak, dan masih bisa bernapas. Jadi, Henry seharusnya bersyukur karena nasibnya masih lebih baik daripada rencana yang ia siapkan untuk Brenda dan Bu Atik dulu. Henry mencoba mengungkit tentang ibunya, Bu Mini. Ia bilang ibunya sakit keras di sel wanita karena syok dan depresi. Henry memohon belas kasihan Brenda sebagai mantan menantu. Namun, Brenda menjawab dengan tegas bahwa Bu Mini sedang menuai apa yang ia tanam. Dokter penjara sudah merawatnya, dan itu fasilitas yang cukup mewah bagi seseorang yang tega menyebut besannya sendiri, beban tua, dan berniat membunuhnya demi harta. Dengan berat hati dan tanpa pilihan lain, Henry akhirnya menandatangani surat cerai itu. Goresan tinta itu resmi memutus hubungan suami istri di antara mereka. Brenda menarik kertas itu dengan cepat, memasukkannya ke dalam tas kulit mahalnya. Sebelum pergi, Brenda memberikan satu kabar terakhir yang membuat Henry semakin hancur. Ia memberitahu bahwa mobil sport kesayangan Henry sudah dijual, dan uangnya disumbangkan ke panti asuhan atas nama Bu Atik. Baju-baju branded Henry juga sudah dibakar. Di dunia luar, jejak eksistensi Henry sudah dihapus total. Henry meraung, memukul kaca pembatas, berteriak memanggil nama Brenda saat petugas menyeretnya kembali ke sel. Namun Brenda tidak menoleh sedikitpun. Ia berjalan keluar dari gedung penjara dengan langkah ringan, seolah beban ratusan kilogram baru saja terlepas dari pundaknya. Di parkiran, Bu Atik sudah menunggu di dalam mobil baru mereka. Brenda masuk dan memeluk ibunya erat. Bu Atik mengelus rambut putrinya dengan sayang, bangga melihat transformasi Brenda dari wanita yang penurut dan naif menjadi wanita tangguh yang tak terkalahkan.
Bu Atik bertanya tentang kabar Vera. Brenda menjawab bahwa Vera sudah menjadi saksi kunci yang memberatkan Henry di pengadilan demi mendapatkan keringanan hukuman. Sekarang wanita itu hidup luntang-lantung, dikucilkan oleh keluarganya sendiri karena aib hamil di luar nikah dengan suami orang yang kini dipenjara. Vera harus berjuang sendirian membesarkan anak tanpa ayah dan tanpa harta warisan yang ia impikan. Mobil mereka melaju meninggalkan area penjara, menuju ke sebuah proyek pembangunan gedung baru. Itu adalah kantor cabang baru perusahaan Bu Atik, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Brenda. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi air mata, dan tidak ada lagi pengkhianatan. Sore harinya, Brenda duduk di balkon rumahnya, rumah yang dulu menjadi saksi bisu kejahatan suaminya. Kini rumah itu sudah direnovasi ulang. Warna cat dinding sudah diganti, perabot bekas Henry dan Bu Mini sudah dibuang, dan sistem keamanan ruang kendali di bawah tanah sudah diperbarui. Brenda menyeruput teh hangat sambil menikmati matahari terbenam. Ia tersenyum puas. Balas dendam terbaik ternyata bukanlah dengan menyakiti fisik mereka secara langsung, melainkan dengan membiarkan mereka melihat kita hidup bahagia, sukses, dan gemilang tanpa kehadiran mereka, sementara mereka membusuk dalam penyesalan yang tak berujung. Brenda Atikah, sang pewaris tunggal, kini benar-benar telah kembali bertahta di istananya sendiri. Pesan moral, keserakahan terhadap harta yang bukan hak kita hanya akan membawa kehancuran. Jangan pernah meremehkan ketulusan dan kesabaran seorang istri atau ibu, karena di balik diamnya, tersimpan kekuatan besar yang mampu membalikkan keadaan. Ingatlah, karma tidak pernah salah alamat. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai dengan cara yang paling menyakitkan.